Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk boleh beribadah bersama hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari datang dengan hati yang siap, hati yang sungguh-sungguh mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita, dan kita juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin, saudara. Mari kita akan mulai ibadah ini. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita di hadapan Tuhan dengan sungguh. Saya undang kita semua boleh berdiam diri sejenak. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapannya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan Allah kita. Mari kita angkat segala syukur kita kepadanya atas segala perbuatannya, atas segala kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di
satu-satunya Tuhan yang kami percaya, satu-satunya tempat kami berharap ya Tuhan. Mari angkat suara kita katakan bersama. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengakui di dalam ibadah ini sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Biarlah segala pujian dan kemuliaan kita persembahkan hanya bagi Tuhan Allah kita. Segala pujian ku berikan bagimu, segala kemuliaan ku sembahkan padamu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, dari mula sampai sekarang dan selama-lamanya. Segala pujian ku berikan, segala pujian ku berikan bagimu, segala kemuliaan ku sembahkan padamu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, dari mula sampai sekarang dan selama-lamanya. Dari mula sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara, kita menyadari dalam kehidupan kita masih seringkali tidak luput dari dosa dan kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Karena itu saat ini mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari kita akui segala dosa kita. Dan mari kita minta pengampunan Tuhan. Firman-Nya dalam Mazmur berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Mari sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga yang mulia, kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Terkadang kami menyadari Tuhan bahwa kami merasa malu di hadapan Tuhan untuk segala hal yang telah kami lakukan, yang berdosa, yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Atau juga bahkan hal-hal yang seharusnya kami lakukan tetapi kami tidak melakukannya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang suka mengampuni kesalahan umat-Mu. Kami percaya bahwa di dalam Yesus, karya salib Tuhan itu telah menyurutkan amarah-Mu, telah menutupi segala dosa pelanggaran kami. Sehingga saat ini kami Tuhan diizinkan layak untuk datang kepadamu dengan sebuah sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah ini terus mendorong setiap kami Tuhan untuk boleh menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, makin cinta Tuhan, makin hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ke-22 dikatakan demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa? Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, Dialah Tuhan penebus dan penyelamat kita, dan kita percaya bahwa bersama Tuhan hidup kita tidak akan sama lagi. Amin saudara. Karena itu mari kita puji dan angkat suara kita bagi Tuhan Allah kita. Karena hanya Dialah satu-satunya sumber segalanya, dan hanya Dialah Tuhan yang sanggup untuk mengubah setiap kehidupan kita. Mari kita bernyanyi, bersorak, bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Katakan, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita memuji dan bersorak bagi Tuhan Allah kita. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang.
hanya Tuhanlah alasan untuk kita hidup. Mari katakan bersama-sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Angkat suara kita katakan, Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan sekali lagi, Yesus Kaulah Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami tahu betapa luar biasanya anugerah Tuhan. Anugerah yang memulihkan hidup kami. Anugerah yang betul-betul membuat kami sadar betapa berharganya pemulihan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berkomitmen untuk kami tidak ingin hidup yang sama lagi seperti dulu. Kami mau Tuhan menjalani satu hidup yang berbeda. Hidup yang di dalam firman-Mu. Karena itu Tuhan, hari ini kami sama-sama mau menyiapkan hati untuk mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu, mendengar tuntunan-Mu Tuhan. Untuk berkata-kata tentang bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang pemulihan. Tema kita hari ini adalah satu tema yang berjudul Tuhan yang memulihkan hidupku. Diambil dari Mazmur nomor 85. Mazmur nomor 85. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan. Engkau telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Telah menutupi segala dosa mereka. Next. Engkau telah menyurutkan segala amarah-Mu. Telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami. Dan buanglah sakit hati-Mu kepada kami.
Next. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkan kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami pertolonganmu. Aku mau mendengar apa yang difirmankan Allah. Sungguh Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang yang dikasihinya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Sungguh pertolongannya dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaannya tinggal di negeri kita. Dan ayat yang ke-11 penutup, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Saudara, berbicara soal pemulihan, pikiran saya itu kepikiran satu kondisi seperti ini, saudara. Kalau ada orang yang tangannya itu patah gitu ya, tulangnya itu setelah di ronsen kelihatan patah. Nah, saudara, ini tentu kondisi yang sangat-sangat menyakitkan. Dan ini kondisi ini tidak bisa sembarangan ditangani. Jangan pikir, biar murah, pergi ke tukang urut aja lah, biar diurut aja. Saudara, nggak bisa. Ini nggak bisa cuma sekedar diurut, saudara. Harus datang ke dokter, dibuka daging saudara, disatukan kembali, dipen, dan kemudian harus direstorasi kembali tulangnya. Karena ini sudah mendasar sekali, saudara. Saudara, sampai akhirnya tulang itu menyatu kembali. Dan pada saatnya kita tahu bagaimana tulang itu dipulihkan. Tangan itu disembuhkan kembali, saudara. Saudara, berbicara soal pemulihan sebetulnya bicara soal hal itu, saudara. Bagaimana kondisi yang tadinya itu rusak kemudian dipulihkan, dikembalikan di dalam satu kondisi yang baik seperti semula. Saudara, Mazmur 85 ini bicara soal pemulihan atau restorasi. Memang tampaknya kalau saudara membaca bagian tadi tidak terlihat ini sedang bicara konteksnya apa ya? Apakah orang Israel ini lagi bergumul tentang apa gitu ya? Apakah mereka pulang dari pembuangan, mereka berdoa untuk restorasi, untuk pemulihan? Ataukah ini masa yang lebih awal, di masa Raja Saul ketika Filistin menyerang mereka, merusakkan negara mereka, kerajaan mereka, dan mereka memohon pemulihan Tuhan? Kita tidak tahu pasti, tapi yang jelas adalah Mazmur ini cocok bagi umat Tuhan yang menantikan pemulihan. Ada banyak hal yang kita mau agar Tuhan itu memulihkan umatnya, memulihkan hidup kita. Dan kita pun juga betul-betul membutuhkan pemulihan Tuhan. Dan Mazmur ini saya yakin juga akan cocok bagi setiap kita di tempat ini, saudara. Saudara, umat Tuhan senantiasa mengalami yang namanya pemulihan dari waktu ke waktu. Pemulihan itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi berkali-kali. Dengan itu, saudara, kita bisa melihat bahwa kita perlu berespon dengan hal itu. Yang pertama, saudara, saya mengajak kita untuk berespon bahwa kita perlu bersyukur untuk karya pemulihan Tuhan. Apa? Bersyukur untuk karya pemulihan Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur dikatakan ayat yang kedua, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Tuhan telah memulihkan keadaan Yakub. Saudara, ini adalah satu syukur yang luar biasa yang diungkapkan oleh pemazmur bahwa mereka melihat bahwa Allah itu sangat peduli pada tanahnya. Dikatakan tanahmu. Saudara, bukan berarti tanah Israel milik Tuhan, tanah yang lain milik setan. Enggak, saudara. Tapi di sini kita bicara soal bagaimana memang harus diakui bahwa di dalam Alkitab tanah perjanjian, tanah Israel itu, tanahnya Yakub itu adalah tanah di mana memiliki tempat khusus di hati Tuhan. Karena di tanah inilah Tuhan menetapkan untuk mengerjakan karya penyelamatan yang luar biasa indah itu. Karena di tanah inilah Tuhan mengerjakan karya keselamatan yang besar itu. Jadi sebetulnya adalah pemulihan fisik yang dilakukan kepada tanah ini itu berkaitan dengan yang kemudian, saudara, yaitu adalah pemulihan rohani. Pemulihan fisik itu terjadi terkait karena ada pemulihan rohani yang akan dikerjakan di sana. Saudara, dalam ayat yang ketiga dikatakan,
Engkau mengampuni kesalahan umat-Mu. Engkau telah menutupi segala dosa mereka. Saudara, pemazmur bukan hanya tertarik pada tanah Israel, tapi dia lebih tertarik lagi. Bagaimana hubungan relasi antara Sang Pencipta, relasi antara Sang Tuhan dengan umatnya. Kesalahan umat Tuhan, wah seabrek. Begitu menjijikkan di hati Tuhan. Kesalahan umat Tuhan, dosa umat Tuhan begitu banyak. Tapi saudara, dosa yang telah menjadi beban umat itu diangkat oleh Tuhan. Kemurahan Tuhan yang menaungi mereka. Dalam gambarannya dikatakan bagaimana kata menutupi dosa. Menutupi segala dosa, saudara. Apa artinya, saudara? Dosa itu seperti noda, kekotoran, sesuatu yang menjijikkan. Tetapi di dalam karunia Allah, di dalam belas kasihan Allah, dosa, kekotoran itu ditutupi, disembunyikan, sehingga tidak lagi bermasalah. Ditangani dengan baik sekali, saudara. Saudara pasti ingat kan di dalam perjanjian lama, bagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama itu ketika mereka mau minta ampun, berdosa minta ampun kepada Tuhan, mereka datang kepada imam dan mereka menyembelih menyembelih domba dan darahnya tertumpah untuk penebusan dosa mereka. Tetapi saudara, sebetulnya itu bukan penebusan yang sejati. Karena sesungguhnya itu hanyalah sebuah bayang-bayang yang terjadi, yang sejati sebetulnya adalah yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Ketika Sang Anak Domba Allah itu naik ke atas kayu salib dan menebus umatnya, menebus dosa dunia, saudara. Saudara, dengan demikian saudara, bagi orang percaya sesungguhnya kita itu dilepaskan dari murka Allah. Saudara, kita sangat bersyukur, saudara. Murka Allah ini mengerikan, saudara. Kalau kita membaca ayat yang keempat, engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Kalau dalam Alkitab saudara, engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Saudara, kata gemas ini bukan kita sama anak kecil, gemes aku. Bukan gemes gitu saudara ya. Gemas ini adalah amarah, murka. Makanya terjemahan baru 2 itu memakai istilah engkau telah menyurutkan segala amarahmu. Bukan gemas lagi saudara. Di mana kita sadar bahwa amarah Tuhan ini mengerikan. Memang kita tahu bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan adalah Tuhan yang kasih. Tapi jangan lupa, terhadap dosa Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan akan memandang orang-orang yang berdosa ini harus mendapatkan hukuman. Upah dosa adalah maut. Saudara, murka, bicara soal murka, saudara, saya teringat pada waktu saya masih SD, saudara. Waktu itu guru saya itu adalah seorang guru yang rada killer gitu ya. Guru SD saya waktu itu kelas 3 atau kelas 4 saya lupa. Tapi yang pasti guru saya ini adalah orang yang waktu itu kita sedang belajar. Dan lagi belajar itu, wah semuanya tuh rame semuanya. Ngomong sendiri, gak perhatian sama sang guru. Sang guru nyuruh apa, gak digubris. Tahu nggak saudara, sang guru ini langsung mencari penggaris. Zaman dulu kan pakai kapur tuh ya, penggaris kayu yang 1 meter tuh loh. Langsung dipegangnya, dipukulkan ke meja depan yang enggak ada muridnya ya. Dipukulkan, jebak gitu. Berkeping-keping saudara. Kayunya tuh sampai ada yang terlempar sini, terlempar sana, terlempar sini. Saya membayangkan kalau guru zaman sekarang melakukan hal ini, kira-kira apa yang terjadi saudara? Oh, bisa bisa dituntut saudara ya. Tapi untungnya ini kejadian zaman dulu saudara. Waktu itu saya melihat kejadian itu tuh betul-betul saya tuh takut banget. Saya benar-benar takut banget. Saudara, murka Allah itu jauh lebih menakutkan daripada kemarahan guru saya tadi itu. Murka Allah itu mengerikan sekali. Tetapi kita bersyukur saudara. Kalau kita melihat bagaimana murka Allah itu telah surut. Puji Tuhan bahwa penebusan Kristus di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Telah memiliki khasiat membebaskan kita
daripada segala hukuman Allah. Membebaskan kita dari murka Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara menyadari betapa luar biasanya pemulihan Allah ini, saudara? Adakah saudara masih menganggap remeh, menganggap enteng, take it for granted, gitu aja? Saudara, jangan sekali-kali pernah memandang remeh anugerah Allah ini, saudara. Dia sudah memulihkan hidupmu, dia sudah memulihkan hidupmu. Dan jangan pernah main-main dengan pemulihan Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengucap syukur dari waktu ke waktu. Poin yang pertama tadi saya mengajak kita untuk bersyukur untuk karya pemulihan Tuhan. Di saat sukacita, di saat kita melihat berkat Tuhan, kita tentu bersyukur, kita mengingat kebaikannya. Tapi tatkala kita mungkin harus menghadapi keterpurukan demi keterpurukan, kesulitan, pergumulan, kondisi yang begitu berat. Ingat, kita pun tetap harus bersyukur. Dan kita boleh terus percaya dan berharap kepada Dia. Karena itu poin kedua saya ingin mengajak kita untuk sama-sama, saudara? Untuk kita boleh berdoa bagi pemulihan. Sekali lagi saya tadi mengatakan bahwa pemulihan itu terjadi terus-menerus. Kita kondisinya kadang-kadang baik, kadang-kadang kacau, kadang-kadang kondisinya baik, kadang-kadang enggak baik, kadang-kadang baik lagi. Tuhan pulihkan lagi, dan itu terus terjadi. Karena itu syukur kepada Tuhan untuk pemulihan dan doa bagi pemulihan itu terjadi terus beriringan di sepanjang kehidupan kita, saudara. Mari kita berdoa untuk pemulihan dan kebangunan rohani. Firman Tuhan dalam ayat yang kelima dikatakan, pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami. Buanglah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanya kan Engkau murka. Saudara, pemazmur tahu bahwa Tuhan ini adalah Allah penyelamat. Dan pemazmur tahu bahwa Tuhan ini sungguh luar biasa, sudah terbukti kasih-Nya. Dan kini pun pemazmur terus berdoa untuk karya pemulihan Tuhan yang terus berlanjut. Terus berlanjut, yang tidak pernah berhenti. Saudara, kalimat dalam ayat yang ke-7 sangat-sangat indah. Apakah Engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali? Apakah Tuhan tidak mau memulihkan kembali kami? Ini bicara soal sebuah doa yang simple tetapi begitu indah. Doa di mana kita itu memohon sebuah revival terjadi. Memohon sebuah kebangunan rohani terjadi. Saudara, kebangunan rohani itu bukan karya manusia. Jangan ada orang yang berpikir bahwa saya mau gini, usaha manusia supaya terjadi kebangunan rohani. Bukan di sana poinnya. Kuncinya bukan di usaha manusia. Kuncinya adalah anugerah Tuhan yang memberikan revival itu. Saudaraku, kita rindu agar Tuhan terus mengerjakan di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, di dalam orang-orang Kristen saat ini mengalami yang namanya revival ini. Kita sadar bahwa kita semua adalah orang-orang yang pantas dimurkai. Kita ini adalah orang yang tadinya mati rohani, tetapi kita sekarang sudah diberikan kehidupan. Dan di sanalah kita terus didorong untuk Tuhan boleh maju di dalam iman kita. Makin hari kita boleh makin bangkit, bangun di dalam kerohanian kita. Saudara, kapan kita harus berdoa untuk revival? Ketika kita melihat atau mengingat pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan yang dilakukannya di masa lalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak pekerjaan Allah di masa lalu yang kita bisa lihat. Kalau saya mencoba mengingat hal-hal yang dilakukan Tuhan untuk Kaimtong gereja kita. Bagaimana di tahun 58 gereja kita berdiri. Bagaimana Tuhan memimpin orang-orang, para pendahulu-pendahulu kita pada waktu itu. Mereka berjuang mati-matian. Mereka berjuang untuk boleh menginjili orang. Mereka berjuang untuk boleh mengabarkan Injil Tuhan. Mereka datang dari rumah ke rumah, door to door, membuat cabang-cabang gereja. Akhirnya atas izin Tuhan, cabang-cabang ini didewasakan. Kita melihat bagaimana ada banyak gereja-gereja GKIM yang sesinode dengan kita, itu sebagian adalah daripada karya Tuhan. Melalui apa? Melalui pendahulu-pendahulu kita yang begitu semangat memuji Tuhan. Begitu semangat mengerjakan karya misi Tuhan ini. Luar biasa saudara. Kita melihat juga bagaimana Tuhan mengizinkan
gereja Tuhan, gereja kita di tempat ini membangun sekolah Bina Bakti, membangun klinik kita, mendukung pelayanan di Papua, mengerjakan banyak hal, sebuah pekerjaan-pekerjaan besar yang luar biasa di masa lalu, saudara. Dan kita ingat, dan kita rindu, Tuhan, do it again. Tuhan, lakukan lagi untuk Kaintong, saudara. Tuhan, lakukan lagi untuk kita boleh kembali bersemangat mengerjakan karya-karya besar bagi Tuhan. Kita juga berdoa untuk revival kapan? Ketika kita menghadapi satu kondisi di bawah awan gelap yang begitu sulit. Tatkala kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, merasa begitu kering akan berkat-berkat Allah, kita berdoa. Dalam kondisi-kondisi yang sulit, kita harus makin lagi berdoa, saudara. Tapi siapa yang perlu kita doakan, saudara? Siapa yang perlu kita doakan? Ini, nomor 1, saudara. Doa untuk hamba-hamba Tuhan. Doa untuk para pemimpin gereja. Kenapa? Karena ternyata saya berpikir bahwa ternyata memang sangat dibutuhkan sekali itu. Doa-doa kita semua untuk para pemimpin gereja Tuhan. Ada banyak pencobaan-pencobaan yang dihadapi oleh para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja, penatua, diaken, orang-orang yang menjadi pengurus di dalam komisi. Saudara, kalau mereka jatuh dalam dosa, dampaknya itu besar. Kalau seorang hamba Tuhan jatuh dalam dosa, pengaruhnya itu sangat-sangat berdampak pada banyak jemaat Tuhan. Saya membayangkan bahwa snipernya iblis itu diarahkan, dikeker, siapa yang ditembak duluan? Pemimpin. Saudara perlu berdoa buat saya, saudara perlu berdoa buat Pak Isa, saudara perlu berdoa untuk para penatua-penatua di gereja kita. Karena kitalah sasaran tembak yang pertama kali. Saudaraku yang kasih Tuhan, doakan agar ada kuasa rohani yang besar yang menyertai pelayanan para pemimpin-pemimpin gereja kita. Saudara, saya kemarin dengar satu cerita dari pendeta Andrew. Cerita ini true story, bukan fiksi, bukan khayalan, bukan saudara, tapi true story. Suatu kali ada sebuah keluarga ini punya anak laki-laki yang sering step. Saudara tahu step, kejang-kejang gitu ya. Di dalam kondisi yang kejang-kejang itu mungkin dalam satu hari bisa belasan kali step kejang-kejang. Dan itu satu kondisi yang tidak baik sama sekali, saudara. Dan mereka itu berusaha, ya, keluarga ini berusaha untuk apa? Datang ke orang pinter, nggak bisa. Datang ke kelenteng, nggak bisa. Datang ke mana, nggak bisa. Ke dokter juga nggak bisa. Sampai akhirnya ada orang-orang dari gereja kita. Para pendahulu-pendahulu, penatua-penatua, pemimpin gereja kita. Ditawari, mau nggak didoakan gereja? Kalau mau, kami datangi. Wah, yang papanya anak kecil yang sakit ini bilangnya apa? Orang pinter aja gagal. Kelenteng gagal, dokter nggak bisa. Bisa apa gereja? Tapi karena akhirnya setelah didorong, didesak, diajak, akhirnya apa, saudara? Oke lah, kalau mau datanglah. Saudara, gereja mengutus 2 orang penatua bersama dengan semuanya. 2 orang penatua, 2 pasang encik-encim gitu ya. Pergi naik becak, saudara, pergi naik becak. Baru turun dari becak, saudara. Ada salah satu encik ini tuh terbatuk-batuk, saudara. Baru dengar suaranya itu, saudara. Orang yang step tadi tuh, yang kejang-kejang, anak yang kejang-kejang itu tuh berhenti. Orangnya aja belum datang, belum sempat ketemu, saudara. Tapi sembuh, saudara. Hari itu hari yang tidak pernah dilupakan keluarga ini. Hari itu adalah hari yang tidak pernah dilupakan oleh sang papa, sang mama daripada keluarga ini, saudara. Dari anak ini, saudara. Saudara, hari itu terjadi revival, terjadi sebuah kebangunan rohani.
Sang papanya yang tadinya nggak mau pergi ke gereja, sekarang pergi ke gereja. Dan mereka menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Bahkan sang papa ini termasuk salah satu orang yang mendukung pembangunan gereja di tahun-tahun awal gereja Kaimtong dibangun itu. Saudara, kisah ini adalah kisah yang luar biasa. Saya tidak mengatakan, oh kalau gitu Pak Helmi batuk, nanti siapa yang mau sembuh itu. Bukan. Batuk itu hanya menandai bahwa kuasa Tuhan bekerja hari itu. Kuasa Tuhan yang menyertai umatnya, menyertai pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu. Dan kita rindu tuh bahwa kuasa-kuasa semacam inilah, kuasa Tuhan inilah yang menyertai pelayanan para pemimpin-pemimpin gereja. Karena itu doakan para pemimpin gereja. Kita juga perlu doa jemaat Tuhan. Pemimpinnya udah didoakan, tapi jemaatnya juga perlu didoakan. Saudara perlu didoakan. Jadi kita perlu mendoakan agar terjadi revival bagi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan makin rindu mengikut Tuhan, makin rindu untuk mengasihi Tuhan, hadir kebaktian rutin. Senantiasa boleh melayani Tuhan dengan semangat. Bahkan juga boleh mendukung dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam pembiayaan gereja. Kita tahu bagaimana gereja kita dalam beberapa waktu terakhir ini ganti atap, ganti renovasi ini, ganti ini, pasang itu dan sebagainya. Begitu banyak, perlu didukung. Saudara perlu mendukung hal ini saudara. Karena ini adalah satu hal pekerjaan Tuhan yang harus didukung oleh segenap kita semua. Mari kita sama-sama boleh rindu melayani Tuhan. Makin memberikan diri untuk Tuhan. Terjadi revival bagi jemaat Tuhan. Kita juga perlu berdoa untuk diri kita masing-masing. Saudara seringkali di dalam kita mendengar khotbah dia, kemudian kita berpikir bahwa, khotbah ini cocok banget buat dia loh. Ini cocok banget ini. Orang itu tuh, aduh, Tuhan sudah memberkati dia, Tuhan sudah memberikan banyak berkat kepada dia, tokonya udah laris, tapi orangnya nggak bertobat-tobat. Khotbah ini tuh betul-betul cocok buat dia. Saudara, stop. Stop arahkan telunjuk saudara untuk menunjuk orang-orang lain. Stop. Tapi saya mengajak saudara untuk boleh melipat tangan saudara. Lipat tangan saudara. Tundukkan hati saudara. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan agar Engkau mengubah hidupku. Aku mau Tuhan agar Engkau memulihkan aku. Aku mau Tuhan agar Engkau boleh bekerja di dalam diriku untuk aku boleh makin mengasihi Tuhan. Aku mau Tuhan agar Engkau bangkitkan cintaku padamu. Engkau bangkitkan rohaniku. Aku mau Tuhan agar anakku, istriku, suamiku, keluargaku, orang-orang di sekitarku melihat bagaimana cintaku kepadamu Tuhan. Sudah seharusnya kita berdoa untuk diri kita juga saudara. Berdoa agar terjadi revival di dalam diri saudara masing-masing. Sehingga pada akhirnya saudara dalam doa-doa kita ini kita yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan sekali lagi. Melakukan terus menerus. Melakukan revival demi revival terjadi bagi gereja kita saudara. Kiranya kemurahan Allah itu betul-betul nyata atas gereja kita, atas diri kita. Saudara, revival yang sejati akan menyatakan karya keselamatan Allah. Dan revival yang sejati itu sesungguhnya dimulai dengan kita itu mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mau listen to God's word. Kita mau dekat dengan firman Tuhan. Ayat yang 9 dikatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Ini kunci daripada revival, saudara. Saya rindu kita semua menjadi orang-orang yang fokus pada Alkitab. Supaya apa? Supaya kita jangan kembali kepada kebodohan. Supaya kita jangan kembali dalam keberdosaan kita yang lampau. Saudara, saya pernah nonton, mungkin saudara pernah nonton video ini ya. Oh, nggak muncul ya, nggak bisa. Nah ini. Mungkin di TikTok atau di sosial media yang lain. Saudara pernah nonton video ini. Coba ulang sekali lagi ya.
Saudara, kembali ke teks, kembali ke slide yang tadi ya. Saudara, jangan pernah kembali kepada kebodohan di dalam dosa. Pertama kali saya nonton film ini, klip ini, saya ketawa. Saya nonton lagi, saya ketawa lagi. Tapi makin saya nonton beberapa kali, setelah saya nonton kali keempat, kali kelima, saya mulai mikir, saudara. Tuhan, bukankah kadang-kadang hidupku juga gitu Tuhan? Aku ini begitu bodoh. Aku seringkali jatuh dalam dosa-dosa. Aku seringkali jatuh dalam kebodohan dosa. Tapi aku gak mau lagi Tuhan. Aku mau Tuhan pulihkan aku. Saudara, biarlah ini jadi satu kerinduan setiap kita semua. Untuk kita boleh memiliki satu kerinduan untuk boleh hidup bagi Tuhan. Saudara, tadi di bagian awal sudah disinggung. Bagaimana apa yang terjadi di masa perjanjian lama adalah bayang-bayang daripada Kristus. Dan memang saudara, di dalam yang terjadi adalah bagaimana Kristus inilah puncak daripada pemulihan yang Allah lakukan bagi kita. Dan lewat Kristus inilah kita bisa melihat bagaimana keselamatan itu digenapi. Saudara, firman Tuhan dalam ayat yang ke-11 sangat indah. Tadi saya baca yang paling akhir sendiri. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Lebih tepatnya dalam bahasa Inggrisnya mercy and truth have met together. Dalam terjemahan yang berbeda lagi, saya bisa pakai istilah kasih karunia dan kebenaran akan bertemu. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang memang yang namanya mercy and truth itu sulit ketemu saudara. Karena apa? Mercy itu akan berusaha memberikan anugerah, berusaha untuk memberikan pengampunan. Tapi kalau truth, kebenaran itu akan berusaha untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Kalau salah dihukum. Tapi saudara, di dalam grand design rencana karya penyelamatan Allah, mercy and truth ini akhirnya bertemu saudara. Saudara, tampaknya, dan saya yakin dengan jelas, Mazmur 85 ayat 11 ini adalah ayat yang menjadi inspirasi bagi Yohanes ketika dia menuliskan kalimat ini saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow! Dalam bahasa aslinya, kasih karunia ini adalah mercy, hesed. Kebenaran ini adalah truth, emet. Hesed dan emet ketemu. Di dalam siapa? Di dalam diri Yesus. Saudara, luar biasa indah sekali saudara. Mazmur 85 ini ditulis kapan? Mungkin tahun 1000 atau mungkin sekitar 900 sebelum Masehi. Yohanes menulis kapan? Yohanes menulis tahun-tahun mungkin tahun 90 Masehi. Terbentang jarak yang sangat jauh dari 1 milenium. Tapi nyambung saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu. Kita bisa betul-betul mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Ini bukan karya manusia. Ini bukan karya para pendeta. Ini bukan karya para hamba Tuhan. Bukan. Ini sepenuhnya adalah karya Tuhan semata. Saya mendorong setiap kita untuk, ayo miliki kerinduan ini. Aku mau dipulihkan. Aku mau dipulihkan. Siapa dari antara saudara hari ini saudara yang berkata, Tuhan, setelah mendengar firman ini Tuhan, aku mau Tuhan dipulihkan. Aku mau Tuhan memiliki satu relasi yang lebih dekat denganmu Tuhan. Aku mau Tuhan agar aku meninggalkan dosa-dosaku. Aku meninggalkan jalan kebodohanku. Aku meninggalkan hal-hal yang memalukan itu. Tapi aku mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Aku mau Tuhan agar Engkau terus memimpin aku di dalam studiku, di dalam kuliahku, di dalam pekerjaanku, di dalam keluargaku, di dalam segala hidupku. Aku ingin agar Roh Kudus
yang memimpin hidupku. Bila ada dari antara saudara yang mengatakan bahwa aku rindu Tuhan, Kau pulihkan keluargaku. Keluargaku saat ini sedang dalam kondisi yang begitu sulit. Tapi aku percaya Tuhan sanggup pulihkan keluargaku. Kalau ada orang yang mengatakan hari ini, Tuhan aku rindu agar Engkau pulihkan kehidupanku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau dipulihkan. Bila ada orang-orang yang berkata demikian, saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang saat ini di hadapan Tuhan. Kami butuh Tuhan, karya pemulihan-Mu. Kami butuh Tuhan. Kami menyadari bahwa setiap kami memiliki pergumulan masing-masing yang begitu berat. Dan kami butuh Engkau Tuhan. Butuh Engkau pulihkan hidup kami. Bekerjalah Tuhan. Kami percaya bahwa seberat apapun pergumulan kami, kesulitan kami, tapi Tuhan sanggup pulihkan. Dan kami rindu agar segenap jemaat Tuhan di tempat ini pun juga boleh mengalami sebuah kebangunan rohani, sebuah revival yang akan membawa setiap kami Tuhan untuk boleh maju di dalam iman kami. Makin hari makin menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah berbicara kepada kita semua. Saat ini saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dan mari bersama-sama dengan sungguh di hadapan Tuhan kita menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Dan mari kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan saat ini.
bersama dapat diberikan dengan memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian dikumpulkan kembali atau dengan menggunakan scan QR Code yang tertera di dalam amplop. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan, marilah kita terus datang kepada Tuhan, kita memohon kepada-Nya. Biarlah Tuhan terus memulihkan setiap kehidupan kita. Biarlah kasih-Nya, kuasa-Nya terus bekerja dalam kehidupan kita. Here I am, oh God, I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life, I look to you, Lord, your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord, in your strength will I break through, Lord, touch me now, let your love pour down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll sing beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Sebelum kita bangkit berdiri, dan mari angkat pujian ini bersama-sama. Here I am, oh God, I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life, I look to you, Lord, your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord, in your strength will I break through, Lord, touch me now, let your love pour down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Oh, oh, oh. I look to you, Lord, your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord, in your strength will I break through, Lord, touch me now, let your love pour down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm I will
my Calvary one day, and I will be complete. I will be complete. I will be complete in you. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami dan sungguh berkuasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kami rindu untuk terus membawa hidup kami kepada Engkau. Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami terus mengalami Engkau, kami terus mengalami kasih-Mu dan kuasa-Mu. Dan biarlah kasih dan kuasa-Mu itu terus membangkitkan hidup kami, terus memulihkan hidup kami ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga membawa persembahan kami yang telah kami berikan di hadapan Engkau ya Tuhan. Sesungguhnya ini semua berasal daripada Engkau, tetapi biarlah ini menjadi satu wujud ucapan syukur kami atas berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang memakai persembahan ini ya Tuhan bagi pekerjaan-Mu saja melalui gereja kami ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersama-sama berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk acara Passion Meeting Gereja Sinode yang akan diadakan besok tanggal 20 sampai tanggal 21. Tuhan yang boleh tolong pimpin acara ini Tuhan, dan biarlah pakai acara ini supaya sebagai fasilitas bagi para hamba-Mu ya Tuhan, para hamba Tuhan, untuk boleh menjalin satu relasi, menjalin satu fellowship yang baik ya Tuhan. Kami juga sama-sama berdoa menyerahkan bagi setiap hamba Tuhan di dalam gereja Sinode GKM ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memimpin pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang pakai ya Tuhan. Engkau sendiri yang terus memimpin mereka, berikan mereka hati dan terus kerinduan, semangat, semakin giat dalam pelayanan yang Engkau percayakan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka sungguh-sungguh boleh dipakai bagi kemuliaan-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi gereja di mana mereka melayani. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur atas segala pujian dan doa yang telah kami naikkan ya Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita persembahkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah. Karena hanya Dialah yang layak untuk menerima segala kemuliaan. What gift of love could I offer to a king? What weight of worth could be held within my offering, when He alone is worthy? A glorious song is inscribed upon my heart, this treasure held in an alabaster jar. I pray to bring Him all the glory. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise
Praise God from whom all blessings flow. Sing our Father God infinite. Our Father God, the infinite, the matchless King, magnificent, the living Christ, the servant Son, the prophesied, the saving One, the Holy Ghost, give from above, the faithful friend, the seal of blood, this life, this heart, this song to Him, my all in all, my everything. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dari tempat ini. Kembali kepada kehidupan kalian masing-masing. Di rumah, di dalam keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, di kampus, di sekolah, dimanapun saudara berada. Jadilah saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Dan terus miliki suatu kerinduan untuk boleh Tuhan bangkitkan hidup saudara. Revival terjadi dalam hidup kita. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara, ada beberapa warta penting yang perlu saudara tahan dulu, jangan keluar dari ruangan ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang pembagian sertifikat Grow Kit, saudara. Saudara, hari ini akan dibagikan sertifikat Grow Kit bagi mereka-mereka yang sudah mengikuti kelas Grow Kit ini dan juga mengikuti absensinya. Jadi rajin absensi, maka kalau setiap modulnya sudah ikut absen maka akan dapat sertifikat. Baik, saya akan bacakan nama-nama dari antara kita. Yang mendapatkan sertifikat Grow Kit ini ya. Ya, kita mempunyai ada 5 modul dan berikut ini adalah rekan-rekan dari antara kita yang penuh modul 1, 2, 3, 4, 5. Mereka mendapatkan semuanya. Evangelis Ishak Beriman, Bapak Penatua Kurniawan Lingga, Diaken Ivan Juara, Diaken Ivan Budiawan, dan Saudari Yudit Santoso. Mohon maju ke depan, dipersilahkan. Berikutnya, mungkin tepuk tangan dulu ya. Silakan maju ke depan. Berikutnya untuk yang parsial, yaitu adalah yang mereka yang ikut mungkin hanya sebagian saja. Ada yang Grow Kit 1, 2, 3, 4. Diaken Daniel Kadarusman. Ada juga Pauline Sukarjono ikut
yang lengkap itu adalah modul 1 dan 2. Diaken Ani modul 1. Saudara Calvin Tanoyo. Nah ini malah modul 5 ini. 1, 2, 3-nya belum nih ya. Saudari Meling modul 1, Saudara Davi modul 1. Ada juga yang nggak hadir saat ini, Bapak Penatua Timotius Wirawan, dia lengkap tapi dia hari ini nggak hadir. Ada juga Yeni Nagawati modul 1 aja tapi dia hari ini nggak hadir ya. Betul ya Ko Ivan ya? Oke. Ya silakan mari maju ke depan. Jangan terlalu rendah hati. Mari maju ke depan. Mari. Bapak Ishak Beriman, mana Pak Ishak Beriman? Oh enggak ada. Oke. Bapak Kurniawan Lingga, enggak ada juga. Ivan Johara ya. Ya kita beri tepuk tangan pada Ko Ivan. Ivan Budiawan, enggak ada juga ya. Yudit Santoso, ya. Daniel Kadarusman, Pauline, Diaken Ani, Calvin Tanoyo, Ibu Meling, dan juga Bapak Davi. Mungkin gimana? Ivan Johara. Selamat ke Ivan ya. Ibu Yudit. Ya, selamat Ibu. Ya. Ibu Pauline. Selamat ya. Jaijin. Selamat ya. Calvin, Cik Meling. Dah itu aja ya. Yuk kita foto dulu yuk. Mari agak ke tengah. Oke, bagi jemaat yang belum mengikuti kelas Growkit ini didorong nanti kalau sesuai dengan arahan daripada gereja, yuk kita ikut kelas Growkit ini sehingga kita semua boleh makin diperlengkapi secara wawasan pemahaman iman Kristen kita. Saudara, berikutnya masih ada beberapa warta yang cukup penting juga, yaitu adalah tentang pembinaan iman, saudara. Pembinaan iman Jumat ini akan dibawakan oleh Pendeta Mika Halim, temanya adalah Impactful Generation. Satu materi yang boleh dapat menolong kita untuk boleh tetap berkarya di usia yang mungkin sudah disebutkan udah lanjut, tapi tetap menjadi orang-orang yang impactful. Nah, mari sama-sama kita ikuti. Kemudian juga ada warta nomor 2 adalah tentang baptisan anak. Jadi gereja kita tanggal 10 Desember mau melaksanakan baptisan anak. Untuk itu bagi saudara-saudara yang punya anak yang mau dibaptiskan, maka harus ikut kelas 2 kali pertemuan, hari Rabu. Tanggal 29 November dan 6 Desember di lantai 1 pukul 6:30 malam. Pastikan saudara mendaftar ke hamba Tuhan atau tata usaha. Berikutnya tentang pemberkatan nikah. Majelis Kaimtong akan melaksanakan pemberkatan nikah atas diri William Wino dan Indri Natalia. Jemaat kita tapi gak hadir ya. Pada hari Sabtu 9 Desember pukul 14 di Kaimtong. Kalau ada keberatan yang sah, maka ajukan secara tertulis kepada majelis dengan alasan yang jelas. Tapi bila tidak ada, gereja akan mengadakan pemberkatan dan peneguhan pada tanggal tersebut. Berikutnya tentang Little Seraphim Concert. Ya, ini adalah Accounts to Oak 2.0 ya. Jadi ini adalah seri yang kedua atau mungkin batch kedua kali ya. Ceritanya sama ya, yang pertama ya. Ya, kemudian kita akan sama-sama mengadakan satu konser Serafim yang luar biasa tanggal 16 Desember. Pastikan saudara-saudara mendaftar. Saudara, registrasinya bisa lewat QR Code. Untuk informasi selanjutnya bisa juga menghubungi saudari Tata atau bisa juga menghubungi nomor-nomor yang tertera di informasi di warta kita ya. Berikutnya adalah tentang berita duka cita. Almarhumah Ibu Erna Yulianti meninggal di usia 75 tahun, istri daripada Bapak Sun Hok telah meninggal hari Senin yang lalu dan telah dikremasikan pada hari Rabu 15 November. Kiranya Tuhan memberikan satu kekuatan kepada jemaat yang ditinggalkan. Kita akan melihat sama-sama video Advent. Halo Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki masa Advent di tahun ini dalam Natal 2023.
Saudaraku, masa Advent adalah masa di mana kita menantikan kelahiran Kristus sekaligus mengantisipasi kedatangan Kristus yang kedua. Masa Advent ini berlangsung dari tanggal 3 Desember sampai tanggal 24 Desember. Nah, saudara, kami mengharapkan setiap jemaat di dalam masa Advent ini mau mengadakan family altar dalam keluarga kita masing-masing minimal 1 minggu 1 kali. Dan kalau bisa setiap hari itu jauh lebih bagus. Bahannya akan kami bagikan nanti di dalam grup WA kebaktian masing-masing. Saya berharap biarlah di dalam masa-masa Advent ini kita kembali mengingat, berharap, dan terus-menerus mengalami kasih Tuhan itu dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Lalu bagaimana caranya untuk kita dapat melakukan family altar ini? Yang pertama, kita perlu mencari thumbnail yang seperti ini di dalam YouTube kita. Setelah kita menemukan thumbnail ini, kita klik. Dan lalu kita akan mengikuti petunjuk yang ada di dalam YouTube tersebut. Dan sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan contoh dari family altar yang dapat dilakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersahati untuk terus memuji, menyembahmu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara diharapkan untuk dapat mengambil aktivitas yang sudah disediakan di Booth Advent untuk yang minggu pertama dan untuk minggu yang kedua. Dan di dalam Booth Advent tersebut, saudara-saudara juga dapat melakukan scan QR Code untuk kita bisa mendapatkan video Advent. Atau kita juga akan mengirimkan melalui WA group masing-masing di setiap hari Senin. Saudara, setelah kita mengikuti family altar, yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan aktivitas bersama dengan keluarga kita. Bentuk aktivitasnya akan dijelaskan setiap minggunya dalam video Advent. Pastikan saudara terlibat dan ikut dalam acara ini, serta mengunggah hasilnya di dalam link yang ada di bawah ini, yang nantinya juga akan dibagikan dalam video Advent setiap minggu. Mari saudara, kita mengikuti acara ini dan kita terima berkat bersama dari acara ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan hasilnya paling lambat setiap hari Sabtu jam 4 sore. Mari saudara, kita bersama-sama mengikuti acara ini, dan ada juga apresiasi yang akan diberikan kepada 5 keluarga yang terpilih. Mari kita berjuang bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk menjadikan family altar sebagai gaya hidup keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mohon ditampilkan yang slide-slide-nya ya. Ya, ini adalah rangkaian daripada family altar kita dari mulai tanggal 3 Desember sampai 24 Desember ya. Nah, kita melihat langkah yang pertama, saudara pastikan saudara mengambil bahan aktivitas di booth Advent di lobi gereja. Kemudian langkah kedua, saudara bisa scan QR untuk mendapatkan video Advent-nya. Atau bisa juga nanti di WAG kebaktian masing-masing. Langkah ketiga, simak video Advent tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, lakukanlah family activity di sana, dan kemudian ikuti apa yang ada di dalam deskripsi di video tersebut. Langkah keempat, nah dokumentasikan acara momen tersebut. Jadi misalnya foto, misalnya pas saudara sedang aktivitas itu foto gitu ya, bersama dengan keluarga itu. Kemudian nanti
Langkah berikutnya adalah di-upload, diunggah gitu ya ke family activity link yang diberikan atau lewat nomor ini saudara, nomor 088 ini. Nah, maksimal hari Sabtu pukul 4 sore gitu ya. Itu aja. Berikutnya saudara, oh ada lagi, 25 Desember akan ada pengumuman pemenang. Jadi tadi ada hadiahnya, ada 5 keluarga yang akan dapat pemenangnya. Berikutnya tentang video diakonia. Hari ini agak banyak saudara ya. Video diakonia. Dalam kunjungan kemarin itu bukan hanya sekedar datang salam-salaman, kasih bantuan, tapi juga ada momen di mana ada penginjilan yang dilakukan dengan metode evangelism explosion oleh tim EE. Jadi kiranya ini menjadi berkat bagi yang dikunjungi. Yang terakhir, poster Natal sekolah minggu ini kali ini betul-betul terakhir saudara. Ya, ini adalah poster Natal sekolah minggu. Pastikan anak-anak saudara untuk boleh mengikuti di acara di Cantiki Camp ini. Tanggal 2 Desember dalam rangka Natal sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara semuanya.